Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, sahabat Majelis Percikan Iman. Hari ini kita akan membahas tema melepas dengan ikhlas. Ya, begini, apapun yang ada di genggaman kita, satu saat harus kita lepas. Senang nggak senang, bahagia nggak sedih, ada saat memang harus kita lepas. Gitu. Ada yang lepas karena waktu, tak terasa, itu dilepas oleh kita. Seperti ibu, waktu usia 17 kan kulitnya nggak kayak gini. Bukan. Waktu usia 17. Nggak kayak gini. Waktu usia 17. Tapi dengan waktu kan dilepas. Pelan-pelan ya. Mulai ada kerutan. Terus pelan-pelan. Sampai akhirnya susah cari yang mulus. Kerutan semua. Ya itu maksudnya kita ada yang dilepas. Kita gak kerasa, kita tuh ngelepas gitu loh. Rambut tadinya hitam, dilepas. Jadi putih, hiji, dua. Tadinya putih beberapa, sekarang yang hitam tinggal beberapa. Jadi itu mah sunnatullah bahwa kita rela atau tidak, ada saat kita harus melepas. Gitu. Ya. Tenaga. Dulu ibu sabelah nyepengan budak, sabelah nyepengan galon, ngageserkeun beas. Kuat ibu. Iya bayi di galon, iya beas ditajong, digeserkeun gitu. Ya, udah nggak ada siapa-siapa kan? Kok ibu kuat? Sekarang nggak kuat. Berarti tenaga kita dilepas. Jadi melepas dengan ikhlas tuh ada yang dilepas secara tidak terasa. Tapi sebenarnya kita lepas. Dulu daya ingat ibu bagus. Sekarang mulai dilepas. Hari suami ibu siapa namanya? Papah. Siapa papah teh? Kayak si papah teh saha. Nah, padahal kan kuduna makin tertanam nama suami teh. Ya. Diganti jadi namanya papa, istri diganti jadi mama, umi, abi, dan seterusnya. Artinya kita kudu setuju, sepakat bahwa segimanapun kita sukanya, ada yang harus kita lepas. Ada yang dilepas karena waktu. Sayang sama anak. Bapak, ibu, siapkan mental, kita harus melepas dia. Bu, apalagi yang anaknya cuma hijinya gitu. Nikah, anaknya teh perempuan. Kudu rela ngelepas. Ulah kieu, emak jeung saha? Neng, kamu nikah emak jeung saha? Jaba emak tamah kolot. Jaba neng dibawa ke Papua. Emak kumaha? Nah itu sunnatullah nih. Bagi yang punya anak, ya memang akhirnya kita kudu melepasnya. Jadi saya menanamkan dalam jiwa, ke istri saya juga, secinta-cintanya kita ke anak, awas, kita kudu rela melepas. Dan jangan ada istilah gini, mama jeung saha. Entah. Ya. Papa jeung saha. Lepas. Sok kamu nikah. Kamu bangun rumah tangga. Nah. Papa jeung saha. Papa cari kesibukan. Dengar ini ngomong can selesai. Papa gimana? Papa cari kesibukan. Naon we, bertani lah, kan, dan lain sebagainya. Saha nu cari mamah baru, kamu yang ngomong gitu. Anda masuk ngatur omongan orang lain. Ya, gitu. Jadi ada yang harus disepakati dulu bahwa rela atau tidak ada yang harus kita anak ku ibu disayang, digendong, dipikanya, dididik, disakolakeun, geus mandiri aya nu nikah
menikahi, dibawa ku salakina. Ibu punya anak laki-laki. Jadi kebanggaannya ngurus awewe batur. Istrinya. Benar gak sih? Iya, cek ibu teh si AA teh dibanggakeun pinter bager, kalah kang ngurus batur. Yaitu istri. Jadi kita kudu rela melepas. Rela melepas. Nah, jadi ada yang rela melepas dan itu berjalan dengan waktu. Ada juga yang memang ngadadak. Seperti gini, kudu rela melepas. Kalau misalnya anak kita yang lebih muda meninggal, itu mah kan memang keras habisan. Tapi kalau anak kita nikah, lalu dia bangun rumah tangga, sebenarnya kita melepas, tapi kan masih bisa ketemu. Tapi kan tidak sedikit ya meninggal gitu. Suami, padahal ibu begitu, suami teh kakara insap teh bager kan tadinya ibu berat pisan. Kakara insap 2 tahun iya, tadinya dulu tara sholat, tara puasa, tara ibadah. 2 tahun terakhir ini sok sholat, puasa, ibadah, tahajud jadi bager, maut. Ya? Keur soleh-solehna. Bu, Pak, kita harus siap mental melepas dengan ikhlas. Nah, saat Nabi Ibrahim alaihissalam dapat perintah dari Allah untuk menempatkan putranya Ismail dan Bunda Hajar biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah di mana sejauh memandang hanyalah padang pasir. Kebayang nggak Bu? Nabi Ibrahim Pak berpuluh tahun sudah nikah, belum dikaruniai anak. Doa, akhirnya diberilah anak. Langsung 2, dari Bunda Sarah diberi Ishak, dari Bunda Hajar Ismail. Eta anak nu ditunggu-tunggu, nu dicita-citakeun teh. Nabi Ibrahim suruh menempatkannya di lembah yang tidak ada pepohonan. Yang dulu disebut lembah Baka. Baka itu artinya lembah tangisan. Dikatakan lembah tangisan karena kalau orang ada di situ pasti menangis, pasti mati. Menangis artinya tidak ada kehidupan. Karena tidak ada air. Nabi Ibrahim berat. Tapi kemudian melepas. Karena itu perintah Allah. Bunda Hajar mengatakan, Allahu amaroka bihadza. Apakah ini perintah Allah? Iya. Maka Bunda Hajar pun rela dilepas. Kalau begitu aku yakin Allah melindungi saya. Ibu untuk sampai ke titik itu mah susah itu. Nah, ibu mau boro-boro di padang pasir gitu, di dia we tadi tempatkeun. Di Arjasari we tinggalkeun ya. Ayah tega mama, harus jalan kaki. Kadayeuh kolot. Kan gitu. Cek suami teh mah bergantung kepada Allah. Bergantung naon? Jadi kebayang tuh, itu mah tingkat imannya tuh kudu kebayang nggak ada orang. Makanya Bapak kalau kita umroh ya, ada dan haji ada sa'i. Nah saat sofa, ini sofa nih, ini sofa. Di sana Ka'bah. Angkat tangan, bapak-bapak angkat tangan sampai ketiaknya. Biarin yang mendekat pada pusing juga nggak masalah. Kenapa dia mendekat? Bener nggak? Kalau ibu-ibu mah gini aja, bapak sambil berdoa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu doa kita. Kalau dulu Nabi Ibrahim di situ Ka'bah, kelihatan itu anaknya sama istrinya, ya. Kelihatan anak sama istrinya. Jauh gitu kan, sekitar 500 meter. Doa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Sambil gitu.
Ya Allah, aku tinggalkan di antara sebagian keturunanku di satu lembah, di mana sejauh mata memandang hanyalah lautan padang pasir. Ya Allah, jadikan anak-anakku orang yang selalu sholat, dekat denganmu. Jadikan anak-anakku orang yang bisa berbuat baik kepada orang lain. Dan jadikan anak-anakku orang yang selalu bersyukur. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, jadikan Rabbana liyuqimus shalah. Jadikan mereka orang yang punya hubungan dengan engkau secara baik. Jadi faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang punya hubungan baik dengan orang. Jadi vertikalnya soleh, horizontalnya soleh. Ka Allah soleh kepada sesama manusia. Dan warzuqhum minas samarat. Beri mereka rezeki dari buah-buahan. Kebayang gak sama Anda? Di situ padang pasir. Beri mereka buah-buahan. Maksudnya gini, kalau Allah sudah ngasih rezeki, walaupun di padang pasir, itu seperti di tempat yang subur. Dan doa Nabi Ibrahim nyata itu. Padang pasir, Pak. Datang ke supermarket. Segala buah-buahan ada. Dan murah. Yang namanya kiwi, manis. Di sini mah kiwi yang manis teh mahal. Di sana mah murah. Strawberry, baradog. Kan di orang mah segede di kieu. Kan gitu. 5 blus gitu. Wadog gitu. Murah. Apa yang semua ada buah-buahan. Sampai Ustadz, saya udah lama gak ketemu petai selong. Aya di supermarket. Tahu petai selong, Mbak? Iya teh susah ya petai selong teh. Anak muda mah kieu. Naon petai selong? Ari nu jalmi jadul-jadul mah tahu. Saya jadul, nu jadul-jadul nih, tahu petai selong terangan Bu? Nah, kita generasi jadul, petai selong. Ya, bahasa Indonesia nan? Lamtoro. Lamtoro. Ah, petai selong geus ah. Nah, petai selong alias lamtoro susah di supermarket di sini. Saya di Mekah menemukan itu. Saya, petai selong. Teu perlu ge meser saya teh. Ah, kieu nyebae we atuh. Bae we atuh. Da saya saking pengen nyoba petai selong, kan dulu enek nu sok bikin apa namanya? Heeh. Ya, nenek saya ya, karedok itu karedok pakai petai selong. Jadi saya teh kangen, oh, iya nu sok ku enek, ya kan? Emak wae almarhum jarang ketemu petai selong. Anda tahu di Mekah ya petai selong. Jengkol, aya Ustaz. Teu kudu makan jengkol ti dia. Petai asin, ya kan gitu. Saya ingin cerita sama Anda. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan warzuqhum minas samarat. Beri anak cucuku buah-buahan. Padahal itu padang pasir. Nah, jadi saya ingin cerita sama Anda, Nabi Ibrahim melepas dengan ikhlas. Padahal anak dilepas dengan ikhlas. Kemudian istrinya juga, ya sudah kalau ini perintah Allah, melepas dengan ikhlas. Jadi memang kita ini kudu sampai pada titik bisa melepas dengan ikhlas. Kenapa kita kudu melepas dengan ikhlas? Dah kita mah gak punya apa-apa. Emang kita punya apa? Kita punya apa? Kita mah cuma punya titipan aja. Ya gak sih? Yang ada di tangan kita sekarang apa? Itu titipan. Kalau Allah mengambilnya ya kita kudu rela dengan ikhlas menyerahkannya. Kan ada surat yang selalu ibu baca kalau mau tidur. Eta gemun Anda sok macanya. Yang Al-Baqarah 284. Lillahi ma fis samawati wa lillahi milik Allah yang ada di langit dan di bumi. Milik Allah. Kita bahkan yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Kalau kamu menampakkan atau menyembunyikan, Allah tahu. Kamu sembunyikan, kamu tampakkan, Allah tahu. Fa yaghfiru liman yasha. Allah memberikan ampunan kepada yang dikehendakinya. Wa yu'adzibu man yasha. Allah mengazab yang dikehendakinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Biar lebih afdal tadi baca ayat damai. Ya ameh ibadah gitu maksudnya. Nah, Ibu sambil nyari Al-Baqarah 284 itu
Bagus Anda baca sebelum tidur. Mau tidur teh lillahi ma, terus amanar rasulu bima unzili, terus la yukallif, 3 ayat dari surat Al-Baqarah. Ada teman saya, Kang, kumaha kalau nggak 3 ayat, saya mah baru lillahi ma fissam gitu. Jadi boro-boro 3 ayat. Lillahi ma fissamawati. Ya kumaha deui ya tuh, yang penting niat sudah ya. Mangga Ustaz. 3 ayat udah itu aja Ustaz. 284. Itu aja. Satu ayat aja. Mangga Ibu Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, ini poin pertama supaya kita bisa melepas dengan ikhlas. Supaya kita bisa melepas dengan ikhlas, satu apa? Satu, kita yakin semua milik Allah. Kita mah hanya dapat titipan saja. Jadi agar kita bisa melepas dengan ikhlas, satu, yakin semua milik. Jadi apa yang kita miliki? Titipan. Kita mah nggak punya apa-apa. Ini ayatnya yang dibacakan oleh Ustadz tadi. Lillahi ma fis samawat. Milik Allah langit dan bumi. Milik Allah. Kita mah apa? Nggak ada apa-apanya. Langit dan bumi milik Allah. Kita ini penduduk bumi yang kalau debu teh kegedean atuh. Kalau dibanding dengan seluruh alam semesta, kita ini nggak segede debu atuh. Jadi milik Allah. Ini cara supaya kita melepas dengan, kan kadang-kadang melepas dengan ikhlas saya susah ya Bu ya. Diomongin mah gampang, Nges atuh sing ikhlas antep we. Nah, ngomong gampang, ya kan? Gitu. Sok sing ikhlas we atuh kan lepas da sadaya milik Allah. Ngomong mah gampang, tapi aslinya teh susah, Bu. Kudu benar-benar tertanam. Lillahi ma fis samawati. Nah, makanya gini, kenapa Nabi menganjurkan 3 ayat dari Al-Baqarah ini dibaca kalau mau tidur? Karena kalau kita renungkan, saya mau tidur milik Allah, apa yang ada di langit dan bumi. Saya mau sembunyikan, saya mau tampakkan, Allah Maha tahu. Jadi saya ini apa? Nothing, gak ada apa-apanya gitu. Apalagi kalau dikuatkan dengan ayat kursi. Surat apa ayat kursi? Ayat sabaraha 255. Coba di ayat kursi ya. Arapal ayat kursi mah meureun. Allahu bareng-bareng yuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tos sampai di situ dulu. Lahu mafis. Apa arti lahu mafis sama? Milik Allah yang ada di langit dan. Jadi bisa dibayangkan, Allah tiada Tuhan selainnya yang maha hidup, yang terus menerus mengurus hambanya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Lahu mafis. Itu sama nggak dengan yang tadi? Sama. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau ini ada kata-kata lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya. Lalu man dzalladzi yashfa'u indahu illa. Siapa yang bisa mengasih pertolongan kecuali dengan izin Allah?
Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wa huwal aliyyul. Itu gambaran ibu bapak, kita kalau ingin rela melepas, yakini kita ini punya apa. Semua cuma titipan saja. Jadi yakini bahwa kalau ingin melepas dengan rela, oh iya, ini milik Allah. Makanya ketika itu lepas dari kita dan kita kecewa, kita sedih, maka ucapan kita inna, sesungguhnya itu milik Allah, kembali kepada Allah. Nah ibu, bapak, sahabat percikan iman, ini tuh ya harus diasah, dilatih, benar-benar tertanam gitu dalam hati. Kenapa? Artinya kita kudu siap mental bahwa melepas dengan ikhlas. Dan untuk bisa melepas dengan ikhlas itu, ya yang pertama kudu yakin semua milik Allah. Berarti yang ada di tangan kita hanya titipan. Kalau saya menitipkan sesuatu ke Ustadz Asep, ya saya mau ngambil lagi kan kudu nyerahin. Saya nitip HP, ya Ustadz mana HP saya? Ya udah serahkan. Allah menitipkan anak. Kalau Allah diambil ya kita serahkan. Ya. Allah nitipkan harta. Kalau Allah diambil ya serahkan. Jadi sebenarnya melepas dengan ikhlas itu tidak mudah. Karena harus ada kerangka fikir apa? Nah, yakin semua milik. Kalau yakin semua milik Allah, lalu itu lepas dari genggaman kita. Poin yang kedua, kudu husnuzon. Ya kan Bu? Poin yang kedua Jadi yang pertama apa? Yakin semua milik. Yang kedua, husnuzon, baik sangka gitu ya. Baik sangka. Al-Baqarah 216 Ustaz. Atau Ustaz bentar, saya ubah biar lebih gampang dicerna. Surat ini Ustaz, surat Al-Hajj ayat 11. Yang tadi tetap aja tetap tulis, jangan dicoret, tetap tulis. Nanti dibaca di rumah. Kalau yang tadi, yang tambahannya sekarang Al-Hajj ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun yatama'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Ibu bapak, kalau orang itu imannya kokoh, keyakinannya kuat, lalu ada yang diambil dari genggamannya, maka tentu saja dia sadar saya mah cuma dapat titik. Tapi kalau orang imannya setipis tisu mah saking tipis kena cai anjur, kena angin nggak bisa diberdiriin. Nah di sini dikatakan wa minan nas, di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan keraguan, menyembah Allah tapi dengan iman yang tipis. Fa in asobahul khair itma'an nabih, kalau mendapatkan kebaikan dia lupa diri, dia senang yang berlebihan. Tapi kalau di asobatu fitnah, diuji, ia menolak. Jadi maksudnya nggak mau itu lepas dari genggamannya gitu. Jadi gini, sekalinya dikasih, dia lupa diri. Ia merasa bahwa ini milik saya. Sekalinya diambil, putus asa gitu ya. Orang yang kayak gitu rugi dunia akhirat. Karena sesungguhnya yang diambil itu bukan milik dia, milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surat yang tadi saya sebut pertama, surat apa tadi?
Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu itu tidak bagus bagimu. Dan boleh jadi kamu tidak menyukai itu bagus. Tapi boleh jadi kamu menyukai itu tidak bagus. Berarti kita kudu selalu melihat persoalan itu dari sisi baiknya. Husnuzon, ya kan? Gitu. Nah, jadi supaya kita bisa melepas dengan ikhlas, satu, yakin semua milik Allah. Kita mah hanya dapat titipan. Yang kedua, husnuzon, bahwa apapun yang menimpa diri kita, Allah Maha tahu kebaikan di balik itu. Ya, kebaikan di balik itu. Nah, yang ketiga, kalau kita ingin bisa melepas dengan ikhlas, yang ketiga, yakin dengan ketetapan Allah. Yakin dengan ketetapan Allah. Bisa dilihat surat ke-54 ayat 49-50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Ibu, Bapak, coba perhatikan. Sungguh kami telah menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran. Berarti segala sesuatu itu ada takarannya. Setiap orang itu diberi takaran yang berbeda. Semua yang hadir di sini, ya, daya ingatnya beda-beda takarannya. Ada yang susah ngerti cepat lupa. Susah ngerti teh. Sekalinya ngerti cepat lupa. Aya yang gampang ngerti, gampang lupa. Lagi di masjid mah gampang ngerti, pas baru bubar. Ari tadi teh kayak naonnya tadi teh. Eta namanya gampang ngerti, gampang lupa. Jadi ada yang susah ngerti, cepat lupa. Ada yang gampang ngerti, gampang lupa. Gampang ngertinya, tapi gampang lupanya. Ibu-ibu di sini mah, bapak di sini cepat ngerti, susah lupa. Jadi cepat ngertinya, mau lupa nanti susah. Berarti daya ingat kita, ku Allah diberi takaran. Segala sesuatu itu ada ukurannya. Ada ukurannya, Bu, ya. Makanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Karena semua ada ukuran-ukuran, ya. Tak ada sempurna. Makanya semua yang hadir di sini itu saling menyempurnakan. Saya itu nggak ada apa-apanya kalau tidak ada ibu dan bapak. Duaan nih orang ustadznya. Kia benar. Anda nggak ada. Hoream orang kadia ngobrol berenang. Ngobrol jeung Ustad Asep atau hoream berenang. Ya kan gitu. Ayeuna orang teu aya, mereka datang. Masalah. Demo ya besar-besaran. Ya, kenapa? Penceramahnya nggak ada. Panitianya nggak ada. Jibu, kita itu diciptakan dengan takaran yang beda-beda, ukuran yang beda-beda. Makanya manusia saling menyempurnakan. Nah itu sebabnya saya perlu sedikit jelaskan. Ada orang nanya, kalau SMP Percikan Iman tuh targetnya supaya hafidh. Saya bilang, ada target hafalan Quran. Misalnya 3 juz apa 2 juz, saya lupa berapa juz. Ada 2 juz, selama SMP itu saya lupa ya, sebut saja 2 juz. Nah, itu wajib. Kalau ternyata ada anak yang bakatnya di hafalan, orang lain 1 tahun teh 1 juz ge belum, dia mah sudah 5 juz. Berarti kuatnya di mana? Nah, gitu. Tapi kan bisa nggak semua siswa kudu hafalanna sakitu? Karena beda-beda. Aya oge anak nu pintar matematikanya, ya, fisikanya, biologinya, tapi hafalannya lemah. Aya oge nu hafalannya bagus, tapi matematikanya lemah. Coba 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. 3 tahun berapa bulan?
3 tahun. Berapa ya 3 tahun? Loadingnya lama. Tapi begitu, coba teruskan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama hafalan aja begitu disebut. Coba teruskan nih, sud gitu. Berarti kuatnya di hafalan. Begitu tadi, 1 tahun 12 bulan. 3 tahun berapa bulan? 3 tahun. Nah, berarti gini, semua orang tuh pinter. Semua orang tapi dalam hal apa cerdasnya? Gitu, beda-beda. Ayatu muridnu, bahasa Inggrisnya jago, bahasa Arabnya jago, matematikanya jago, hafalannya jago. Disuruh ngagambar gunung, SD kelas 1. Nepi ka SMA, gunung, sawah, matahari. Tete ti SD kelas 1 nepi ka SMA gunung, saudara-saudara. Aya di DG aya awan gitu kan, aya awan. Nah, artinya oke, dia gambarnya lemah, tapi yang lainnya jago kan gitu. Ada anak yang bahasa Inggrisnya kurang bagus, hafalannya kurang bagus, tapi motoriknya segala olahraga bisa dia mah. Pencaksilat jago, karate jago, renang jago, bahkan senam anu gutak-gitak dia bisa. Anu urang malieur dia mah tak-tak-takan gitu. Ibu, berarti memang setiap orang itu beda-beda. Semua yang hadir di sini saya yakin pintar, cerdas, ya. Tapi beda-beda tingkat kecerdasannya dan wilayahnya. Segala sesuatu kami ciptakan dengan ukuran. Wa ma amruna illa wahidatun kamalhil basar. Perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kedipan. Jadi gini maksudnya, kalau Allah menghendaki sekejap tuh bisa, sekedip. Ya, jadi untuk menggambarkan begitu cepatnya. Kalau kita berkedip kan gitu. Nah, teman-teman, kalau Allah menghendaki seseorang jadi apa? Sekedip. Kalau Allah menakdirkan, gitu. Jadi saya ingin cerita sama Anda, jangan sedih untuk melepas. Karena semua ada garis takdirnya. Ya. Bahkan, kalau nggak salah, Ustadz coba, Al-An'am 59, coba Al-An'am 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ibu bapak, ini ayat menguatkan yang saya tadi ceritakan, bahwa segala sesuatu itu Allah sudah tetapkan ukurannya. Dan bagi Allah menetapkan sesuatu itu kalamhil basar, sekejap saja bisa. Nah, ini gambaran juga. Kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah. Tidak ada yang mengetahui selain Allah. Allah mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Jadi gini Bu, ibu bapak keluar dari masjid ini ada daun yang berjatuhan. Bukan kebetulan. Ada garis takdirnya, ada ukurannya. Buktinya, begitu bapak goyang, gak ada yang jatuh. Si daun itu. Tapi tidak digoyang, jatuh. Ya. Kalau ibu lepas bulu mata, itu tentu karena ada yang kangen. Itu mitos. Ibu lepas bulu mata, ada takdirnya.
Buktinya dikucap kicep teh jatuh. Ujung cicing pluk. Kan gitu. Semua ada takdirnya. Wa matas wala habbatin fi dzulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah dan kering kecuali semua tertulis. Jadi maksudnya gini, biji itu Bu. Biji ibu misalnya bikin sambal, pas ngambil teh ada tomat yang busuk, ibu dibuang ke tempat sampah. Ya. Ibu buang ke tempat sampah. Ibu tahu nggak? Dari tomat busuk itu terbawa arus, mungkin saja ada yang tumbuh. Dari sekian biji tomat yang ibu buang ke tempat sampah, terbawa arus, ada yang tumbuh. Itu semua atas takdir Allah. Yang satu mah jadi sampah, jadi hancur. Yang satu mah terbawa. Itu aja jadi. Makanya kita teh yakin semua itu ada garis takdir. Itu sebabnya jangan aja mengatakan kebetulan. Saya dan ibu ketemu di mall. Kebetulan, Faam. Kita masuk ke bilangnya, kaleresan. Qadarullah. Karena walaupun kita satu mall, kalau tidak ada takdir ketemu, ibu di lantai 1, saya di lantai 3. Saya ke lantai 1, ibu ke lantai 2. Tepanggih. Nggak ketemu. Ingat bulan Februari gitu, saya teh umroh. Saya teh keluar dari masjid ngobrol sama jamaah. Ngobrol gini, gimana sih kalau abis sholat ngobrol. Ya suaranya ngobrol segimana lah untuk saya tuh. Gimana Pak? Ya alhamdulillah. Untuk gitu biasa. Ternyata di sebelah saya itu ada bapak-bapak yang deket gitu ya. Deket. Dengar merenan suara saya ngobrol sama si bapak itu. Begitu udah di halaman masjid, dia nyolek saya. Assalamualaikum. Dengan Pak Aam kan? Iya. Dia salamnya makin erat, meluk saya sambil nangis. Ustadz, saya dulu kuliah di Bandung, suka dengar di Murosalah. Di Murosalah. Terus saya ke Australia sekolah, terus saya kerja. Jadi saya udah 25 tahun gak ketemu Ustadz. Ketemu lagi di Masjidil Haram di halaman. Bukan di ujung berung, kan mana tuh orang ujung berung? Bukan di ujung berung. Tapi di mana? Halaman Masjidil Haram. Menurut Anda kebetulan atau ada garis takdir? Jadi jangan bilang kebetulan. Ari suami ibu takdir apa kebetulan? Awas mun mau ngomong kebetulan. Teteh gini kan nikah sareng Pak Agus. Kalau resan Pak Agus. Salasna abdi teteh cocok kan kalau resan. Jangan bilang kebetulan. Jodoh itu ada garis takdirnya. Ibu di sini saya yakin Anda ada yang menikah dengan orang yang nggak nyangka itu bakal jadi suami Anda. Karena Anda kan geuleuh pisan kasih bapak eta teh. Dulu teh sebel. Ayo nama menikah mana teh. Anya. Kan? Kadang-kadang sok Dulu makan dia teh. Bu, yang saya ceritakan mitos apa fakta? Ada nggak di sini menikah dengan orang yang dulu itu Anda teh nggak suka sama dia teh? Ada. Meni banyak ya gini kan. Jadi yang jadi istri kita, yang jadi suami kita, karena ada garis takdirnya. Kalau nggak ada garis takdirnya, mual bisa, nggak bisa. Maka kenapa dalam Islam jangan pacaran? Nggak usah pacaran, dah kalau udah jadi takdirmu mah dia teh bakal jadi istrimu. Kalau udah jadi takdirmu dia bakal jadi suamimu. Teu kudu pacaran-pacaran. Tapi ada orang yang pacaran bertahun-tahun tapi kalau tidak ada jadi garis takdir jodoh, moal nikah. Ada orang yang bobogohan ti SD geus ngeceng. SMP menyatakan 10 tahun bobogohan 10 tahun. Napi ka kuliah beres segala macam, ya kan? Gitu. Wah, pokoknya mah seangkatan mah apal eta teh kabogohna si fulan. Si A dengan sebut sajalah Ani jeung
Ani jeung Reza. Ani jeung contoh Ani jeung Nah, udah gitu teh terima undangan, ya kan? Itu. Apa? Ternyatanya si Ani jadi oge jeung si Reza, cenah kan eta bobogohan sakitu lila. Nah, pas dibuka kartu undangan teh, nah, bukan Ani, Teti. Menikah Reza dan Teti. Nah, bobogohan jeung Ani 10 tahun, nikah jeung Teti. Yuk baru ketemu 2 bulan sok. Matak tong bobogohan ya adik-adik anak-anakku, nggak usah pacaran, kalian akan nikah dengan yang Allah gariskan takdirnya. Nggak usah pacaran. Nih, naon ting haruleng kieu. Anda tek ya. Oh, nyada. Kelihatan terutama ibu-ibu loadingnya lama kita. Ya. Nah, berarti apapun yang menimpa diri kita, kalaupun harus dilepas ya lepas. Karena ya semua ada garis takdirnya. Ya. Nah kemudian ibu bapak. Gini, yang pertama kalau ingin melepas dengan ikhlas itu kudu apa? Yakin. Semua milik Allah. Kita mah cuma dapat titipan saja. Yang kedua, husnuzon. Ya. Kalau ditimpa apa, ini husnuzon lah. Pasti dibalik ini ada kebaikan. Yang ketiga, yakin. Semua ada ketetapannya, ada garis takdirnya. Nah, tapi sebagai manusia kan kadang-kadang lelah. Ya nggak Bu? Iyalah, misalnya, aduh ya Allah. Nah, maka yang keempat adalah mengadu kepada Allah. Mengadu. Jadi mengadu itu sebenarnya suatu yang normal. Ibu merasa kehilangan, ya, harus melepas yang ibu sayangi, mengadu sama Allah. Contoh yang tadi, ibu punya anak, dari bayi diurus sampai anak ibu jadi sarjana, sampai dia bekerja. Kemudian kudu ibu lepas karena anak ibu menikah. Ada kegelisahan, sok ngadoa, mengadu kepada Allah. Jadi sangat mungkin gelisah, sangat mungkin kita sedih, sangat mungkin kita merasa hampa. Itu manusiawi. Makanya yang keempat itu mengadu kepada Allah. Ya. Surat Yusuf ayat 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala innama asku bathi wa huzni ilallah wa huzni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ibu bapak, kalau kita baca sejarah Nabi Yakub itu, ini cerita tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya 12 anak. Dari 12 anak itu ada yang bernama Yusuf, Yehuda, Naftali, Benyamin, dan yang lainnya. Yusuf adalah salah satu anak yang paling kasep, pinter, soleh. Kan di keluarga teh sok aya nu menonjol teh. Nonjol bututna jeung nonjol bageurna sok. Sok Bu, ibu punya anak, aya nu pang bageurna. Bikin ibu seneng bahagia, aya nu pang rudetna, bener teh. Nah gitu. Itu mah manusiawi. Ibu punya murid 5, aya we nu pang bageurna, nu pang solehna, aya nu pang rudetna. Ya. Ya aya jamaah 1.500 ustad, aya nu pang solehna, aya nu pang rudetna. Jadi di mana-mana selalu ada gitu. Nabi Yakub anaknya 12. Yusuf pang bageurna. Ada lagi kakaknya yaitu Yehuda. Yehuda mah pinter. Ngan pinter julid. Pinter tapi julid. Julid teh dengki. Pinter. Dia lihat Yusuf anak papah nu pang kasepna. Yusuf anak papah anu pang pinterna. Yusuf
anak papa anu pangsolehna. Geuleuh tah. Si kakakna teh sana Yehuda. Dibikin makar. Dibawa Yusuf teh ke hutan berburu. Lalu Yehuda nangis sambil bawa baju yang berlumuran darah. Ayah, adik kami tercinta dimakan serigala. Karena dia mah pintar jadi nunjukin. Bisi, ayah dimakan serigala, apa buktinya? Jadi nipu juga memang kudu pintar. Jadi gini Bu. Orang kalau mau bohong, nipu, pembohong yang bodoh itu gampang ketahuan. Ya? Tapi pembohong yang pintar itu susah. Nah, Yehuda ini pintar, cerdas. Ayah, adik kami dimakan serigala ini nih. Si baju nanti dirobek-robek dan ada darah. Jadi pintarnya tuh Yehuda teh Yusuf hari dibunuh langsung tetega. Tetep adik dibuka bajunya, diasupkan ke sumur. Kieu, pasti paeh gitu. Pasti mati. Diambil bajunya, dirobek-robek, nangkep binatang, dikasih darah. Ayah, Yakub, nah kehilangan siapa? Kehilangan dong. Kan kita lagi cerita apa? Rela melepas dengan Nah, ini anak pangsolehna, paling pinter, paling kasep, sagalana lah kelebihannya ada. Ternyata diambil. Tapi ini teh bener nggak Yusuf teh dimakan serigala? Atau dia teh bener nggak mati? Atau gimana? Bu, katanya kalau anak itu meninggal itu puguh jasadnya. Tapi kalau nggak jelas ini teh jasadnya gimana? Ternyata ada kehampaan pada hati Yakub. Ini lagi cerita Nabi ini Yakub. Lalu dia bilang, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya hanya mengadukan kesusahan dan kesedihan kepada. Jadi Bu, mun ibu capek ya. Ada sesuatu yang hilang dari ibu apapun lah gitu. Ngadu sama Allah. Ibu sedih, bapak sedih. Nabi Yakub aja sedih. Kehilangan anaknya. Jadi ada saat memang kelelahan jiwa kita itu diobati dengan mengadu. Bathi wa huzni. Mengadu kesedihan dan sakitku. Kesedihan dan kesusahanku. Kan ada yang bilang gini. Cik atuh ka Allah mah tong segala ting diomongkeun. Ada yang bilang itu. Nabi Yakub, ya Allah, saya sedih kehilangan anak saya. Saya nggak tahu anak saya teh hidup apa mati. Ya Allah, selamatkan anak saya kalau dia hidup. Ya Allah. Ibu boleh, misalnya, ya Allah, kau maha tahu saya teh sayang sama suami saya. Tapi dia nggak sayang sama saya, ya Allah. Buka hatinya agar dia sayang sama saya. Dan buka hati saya udah sayang sama dia. Kan itu teh kayak sederhananya Bu ya. Maksudnya itu kan kayak ya atuh yang gitu mah masa diomongin. Ya gak apa-apa. Ya Allah, anak saya nomor 2 ya Allah. Sing disolehkeun. Bicaranya jadi anak ibu nomor 2 temen sekali ngomong nyelekitnya luar biasa. Persis juga bapaknya nyelekit misalkan gitu. Ya Allah. Anak saya yang nomor 2 ya Allah. Lisannya tuh pahit sekali. Beri kekuatan agar lisan dia baik. Supaya dia tidak jadi pemarah. Supaya dia, ibu minta. Detil kayak gitu, boleh? Nah ini ayatnya. Ada yang bilang, cik atuh menitong detil-detil teing sama Allah mah Allah maha tahu. Ya Allah maha tahu, tapi kita mengadukan kesusahan dan kesedihan. Ini ibu ayatnya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihan. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu tahu. Jadi kenapa saya ngadu sama Allah? Karena hanya Allah yang maha tahu apa yang tidak kamu tahu. Gitu. Jadi wajar kalau kita sedih, kita merasa kehilangan, kita merasa hampa.
Itu tuh manusiawi. Maka solusinya mengadu gitu ya. Nah yang keempat, setelah 4 berapa Pak? Nah yang kelima, berkonsultasi dengan profesional atau orang ahli. Apa Bu? Berkonsultasi kepada orang yang ahli atau profesional. Ini maksudnya ya, ada persoalan yang memang tidak bisa diselesaikan sendiri. Kita kudu ada bantuan orang ahli gitu ya. Berkonsultasi kepada profesional atau orang yang ahli gitu. Ibu kehilangan gigi 3 coplok. Kan ibu kudu ikhlas kehilangan. Benar tuh? Ingat kita lagi cerita apa? Melepas dengan coplok. Melepas dengan ikhlas. Tapi tetap ya konsul ke dokter gigi. Dok gimana ya? Ini depan saya nih. Kok ada jendelanya dok? Ya kan? Artinya boleh nggak konsul? Ya boleh. Ya. Bener saya rela ridho melepas gigi saya yang tanggal, coplok. Tapi boleh dong diperbaiki gitu. Paham Bu? Nah, jadi ada saat kita konsul kepada ibu punya anak remaja, aduh ya Allah, ngalawan wae budak teh gimana? Ibu konsul ke psikolog. Ya. Konsul ke psikolog. Apakah kudu di kapasantrenkeun, apakah kabarak militer? Nah, konsul, ya kan? Konsul, ya kan? Gitu. Ya. Salaki ulin wae tara ngasih nafkah. Iya mah jigana cocok kabarak militer di gundulan. Nah gitu. Nah jadi tetap ada saat kita teh konsul. Setuju nggak Bu? Tidak semua persoalan bisa kita selesaikan. Ada saat misalnya begini. Saya kalau tausiah tina 100 jamaah 80 nunutan. Tina 100 jamaah aya nu kieu aya nu ngaplek anu kitu anu nu 10 orang nu kieu bari geus bareureum. Kenapa? Ah, saya konsul kepada ahli komunikasi. Saya bilang, "Kang, saya teh sok tausiah. Duka mereka teh khusyuknya. Tina 180 teh bobo, Kang. Eta nu 10 orang oge mata nanti geus beureum. Tinggal 3 watt gitu kan." Nah, akhirnya ahli retorika mengatakan, oh pertama kamu harus menguasai materi. Bagaimana kamu bisa menyampaikan dengan enak kalau kamu tidak menguasai materi? 2, kamu harus paham psikologi jamaah. 3, oh jadi saya dengar dari konsultan. Oh, nah akhirnya saya perbaiki, ya kan? Nah gitu. Jadi memang diakui ada saat kita ini butuh bantuan orang lain, ya. Nah, mun anak ibu nakal we kan gitu. Ada saat ibu konsul ke psikolog, ya. Ayah budak Bu, apa? Susah tidur. Wah nggak bisa bobo. Kalahkah dicana ke rukyah. Di rukyah tersembuh. Saya bilang bawa ke dokter anak. Tahu nggak Bu? Ternyata kata dokter teh itu anak nggak boleh banyak makan gula. Ternyata budak eta teh banyak gula. Permen. Jadi dia energinya berlimpah. Jadi Bu mun aya budak nu jadi nggak bisa bobo. Motah aja gitu kan. Iya si ibu teh kalahkah di rukyah. Teh cocok. Saya ketemu saya. Paham gimana ya anak saya teh tidurnya susah. Saya bilang, Bu, udah dibawa ke dokter. Jika nama iya mah kujurig cenah. Sabab karosna wengi Ustad. Cek saya teh Bu,
bawalah ke dokter anak sok. Nah aku dokter anak teh ke dokter gizi anak, ketahuan ternyata mun anak terlalu banyak gula itu bisa bikin dia susah tidur dan main terus, energinya banyak. Tapi mun bapak seueur gula leles, ingat diabetes teteh. Nah jadi beda-beda. Mun budak, mun balita banyak gula, motah. Mun nu kieu leuleus. Kan gitu. Ya. Surat An-Nahl ayat 43. Surat An-Nahl ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Ya, semua nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad itu adalah laki-laki yang diberi wahyu. Itu menjelaskan semua nabi itu laki-laki. Nah yang ada kaitan dengan pembahasan kita, maka bertanyalah kepada orang yang berpengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ahlu dzikri itu orang yang berpengetahuan. Ya, jadi kalau kamu tidak paham tentang sesuatu, tanya kepada orang yang berpengetahuan. Berpengetahuan di bidang apa? Apapun. Kalau persoalan agama ya nanya ke ahli dzikri adalah agamawan. Kalau kesehatan ya nanya ke dokter. Itu pun dokternya apa? Jangan sampai romehen kaki pecah-pecah nanya ke dokter kandungan. Itu kan nggak nyambung, ya kan gitu. Jadi semua juga ada spesifikasinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang paham tentang satu persoalan jika kamu tidak tahu. Nah ini isyarat kita bisa melepas dengan ikhlas. Ada saat memang kudu ada bantuan orang untuk menguatkan diri kita gitu. Misalnya ada orang yang kehilangan anaknya yang balita. Kebayang nggak ada budak, ada orang tua yang balita keur lucu-lucunya tuh bu. Meninggal nanti kayak flu gitu. Terus datang ke dokter nyangka menduga itu teh flu. Udah 3 hari ngedrop ternyata DB. Langsung sehari kemudian meninggal. Wah ngedrop gitu bu. Nah ketemu sama saya bilang teteh ke suaminya juga konsul biar didampingi oleh psikolog. Salah nggak? Karena ada saat memang butuh apa bu? Butuh penguat. Nah, di samping ke ustazah ya yang ngasih penguat, juga ke psikolog juga. Akhirnya apa? Ya akhirnya recovery. Artinya manusiawi teman-teman. Ada saat ketika kita melepas dengan ikhlas tuh gak bisa sekaligus. Kita butuh bantuan orang. Bantuan orang yang ahli. Apakah itu dokter, apakah psikolog, apakah agamawan. Ya, atau mungkin teman yang menguatkan. Gitu. Ya. Nah itu bukti bahwa memang manusia itu tetap butuh orang lain. Selain tentu saja poin sebelumnya minta kepada Allah. Jadi ada berapa? 5 cara supaya kita menerima dengan ikhlas. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.